wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Cok Skenario, channelnya para offroader. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tips cara mengganti produk kopling atau kampas kopling dari CRF 230 2012 ini coy. Adapun mesinnya ini hampir sama dan tidak jauh beda dengan Honda Tiger 2000. Mari coy kita simak videonya. Motor yang akan kita jadikan bahan percobaan adalah CRF 230 2012. Untuk mesin sama seperti Honda Tiger, hanya sedikit perbedaan. Ini kunci mahkota namanya untuk membuka baut rotor yang ada di dalam. Nanti kita lihat itu. Terus apa lagi? Nah, kita gunakan bekas-bekas rasio untuk menahan mahkota biar nggak lari, biar lebih enak kita membukanya. Oke, siap. Itu ada kunci T8 ya? 8, ada kunci L, ada L6, L5, sama kunci 12. L6, L5 dan kunci 12 dan obeng min sama obeng plus ya. Pertama-tama keluarkan oli dari ruang mesin sampai kering. Ini kalau kondisi di hutan, motornya direbahkan biar oli di dalam mesin tidak tumpah. Oke, kita buka dulu satu persatu bautnya. Oke, itu tali kopling itu sudah terlepas. Oh ya, untuk memudahkan pekerjaan, ini penahan dari tuas rem ke sentral itu dilepas, penahan di porosnya itu. Oke, sekarang kita buka. Oke, untuk membuka cover koplingnya harus dengan hati-hati karena takutnya nanti packing yang ada di dalam itu rusak. Jadi packing ini kalau membukanya hati-hati, packingnya nggak rusak coy. Oke, lanjut. Itu apa namanya? Ini namanya kaki 4. Itu namanya kalau bahasa bengkelnya itu kaki 4. Kaki 4 itu yang menahan per kopling. Itu dibuka pakai kunci 10. Disarankan pakai kunci 10T biar lebih gampang. Terus yang tadi dikeluarkan itu bearing kopling. Terus lanjut ke rotor oli. Ada baut obeng plus, ada 3 baut. Kita buka. Itu saudara-saudara, itu baut rotor yang di dalam itu kita buka pakai kunci mahkota tadi. Tuh, biar bautnya nggak rusak. Ini akibat kalau dibuka tidak menggunakan baut rotor, jadi pakai pahat, sayang kan rusak. Nah, ini fungsi dari gigi rasio tadi. Coba itu ditahan kemana? Ya. Itu ditahan. Oke, gigi rasio itu ditempatkan di sana dan menahan kedua gigi rasio yang ada di dalam sana. Jadi untuk membuka baut rotornya sangat mudah coy. Jadi tidak merusak baut rotor yang ada di dalam itu. Itu kalau pakai pahat, resikonya juga bisa rotornya bisa pecah. Kalau pahatnya tergelincir, maka ujung pahat bisa merobek rotor oli. Karena yang bawah nggak pas, kita pakai obeng. Nah, karena yang bawah itu nggak bisa, itu ditahan pakai obeng. Sangat gampang coy. Itu baut apa namanya? Baut rumah Prodo. Baut rumah Prodo coy. Ada ring nggak dalam? Ada ring. Itu ada ring satu, hati-hati jangan sampai hilang. Nah, itu ringnya. Ada ring 1, 2 sama bawah. Nah, ringnya ada 2 ya. Ada 2, satunya di atas dan satunya di bawah. Ringnya lumayan besar. Yang lepas. Tinggal buka baut kaki 4 penahan per kopling coy. Oke, biar lebih mudah kita tempatkan lagi ke rumah koplingnya. Ada 4 baut di sana, 4 per kopling. Selanjutnya ditarik. Ini tips biar kampas kopling awet. Jadi rumah koplingnya ini kita kasih lubang untuk biar pelumas bisa lancar masuk ke dalam sini. Jadi insya Allah
Kalau udah dikasih lubang untuk pelumas mengalir ke kampas, insya Allah kampasnya awet coy. Nah ini juga dilobangi untuk pelumas biar lancar masuk ke dalam ruang rumah Prodo. Oke. Selanjutnya kalau posisi kita lagi di rumah tidak lagi urgen, ada baiknya semua part yang kita lepas tadi kita cuci menggunakan bahan bakar bensin. Oke, satu lagi itu packing harus hati-hati, jangan sampai robek. Kalau sampai pecah atau robek itu bisa bocor nanti oli dalam ruang mesin. Kalau bocor jelas olinya berkurang. Kalau oli berkurang bisa fatal untuk mesin. Oke, setelah dicuci dikeringkan menggunakan angin kompresor. Nah itu di dalam tutup rotor itu ada packing juga itu. Hati-hati packingnya jangan sampai robek. Oke, ini hasil dari cucian tadi coy. Sudah bersih, sudah siap pasang lagi. Terus untuk bagian mesin itu ada baiknya dicuci karena biasanya sisa-sisa dari Prodo yang terbakar itu banyak menumpuk, bahkan menempel di mesin-mesin. Nah itu lihat, itu kotor semua itu. Ada baiknya dicuci agar bersih. Cuci menggunakan bensin atau bahan bakar Pertalite atau Pertamax. Setelah dicuci nanti dikeringkan atau disemprot menggunakan kompresor juga coy. Lebih bersihnya sekalian dibuka tuh, lihat tuh coy, banyak kotoran yang keluar. Itu ada saringan oli. Saringan olinya jangan lupa dicuci bersih juga ya coy. Oke, sebelum dipasangkan ke mesin, semua kampas harus dilumasi dulu dengan oli. Hari kita lanjut ke penyusunan Prodo kopling ini coy. Satu keping diselingi dengan satu plat kopling. Selanjutnya kita pasang, dan di sini ada top ya, jangan sampai lari top. Itu ada dua titik di antara rumah kopling dan satelit Prodo. Itu ada titik, titik keduanya harus center, dengan nanti titiknya di bawah, yang satunya di atas, satu titiknya di atas. Selanjutnya di rumah kopling itu jangan lupa ringnya dipasang. Oke, selanjutnya rumah kopling kita masukkan dulu ke bagian mesin, ringnya bolak-balik, jadi nggak perlu khawatir. Terus baru kita pasang koplingnya coy. Dipaskan semua kaki-kakinya masuk. Satu kita untuk pengunci. Nah, satu yang paling ujung kita bedakan lubangnya, jadi biar semua itu yang di dalam terkunci. Oke, itu harus rapat, digoyang-goyang biar dapat selah untuk rapat ke dalam. Selanjutnya ada ring lagi, jangan lupa. Selanjutnya dikencangin pakai bot rotor. Selanjutnya kita pasang per kopling. Ada 4 per di sana. Ada penahan per. Selanjutnya kita kencangin semua bautnya, dan tipsnya mengencang baut itu harus berurutan atau bersilangan. Oke, setelah semua dipastikan kencang, kita berlanjut ke rotor oli. Untuk pemasangan rotor oli itu sembarang, asal gigi yang di belakang itu pas ya Om ya. Oke, kita kunci, kencangin pakai kunci mahkota tadi. Oke, satunya sama.
Oh, ternyata sudah bisa pakai rasio yang untuk yang tengah. Kalau tadi kita pakai obeng min ditahan di bawah, ini kebalikannya. Oke, pastikan semuanya terikat dengan kencang. Lalu yang bagian bawah kita tahan pakai obeng min. Pastikan semuanya terikat kuat. Oke, selanjutnya tutup rotor oli. Pastikan semua pas antara lubang baut agar tidak slack. Pasang satu persatu sebelum dikencangin. Selanjutnya dikencangin atau dikunci menggunakan obeng plus. Oke, selanjutnya kita pasang bearing stud kopling. Dikasih pelumas dulu biar gampang, cukup ditekan. Proses terakhir pemasangan cover clutch dari motor ini. Terus jangan lupa stud kopling itu harus terpasang dengan pas. Pastikan semuanya tertutup rapat, tidak ada yang mengganjal. Lalu pasang semua baut pengunci. Pastikan baut pengunci pada posisinya masing-masing. Di situ ada baut yang panjang dan baut yang pendek. Jangan sampai tertukar karena tidak akan bisa mengunci kalau bautnya tertukar. Pastikan jarak ideal sebelum dikencangkan ini sekitar 1 cm. Tuh, lanjut ke penguncian. Pastikan semua terikat dengan kencang. Terus tipsnya diutamakan untuk mengencangkan bautnya secara bersilangan agar covernya masuk dengan rapat dan press. Oke, atas lawannya bawah, kiri lawannya kanan, samping atas lawan samping bawah. Yang pasti secara bersilangan coy. Oke, yang terakhir pemasangan bracket tali kopling coy. Pastikan semuanya terkunci dengan rapi agar tidak ada bocor di bagian cover koplingnya coy. Oke, selanjutnya pemasangan kaitan tali kopling ke stud kopling. Posisi pemasangan harus dikendorkan dulu ya. Setelah semua masuk baru kita setel koplingnya, mau setelan tinggi atau rendah. Terus setelan kopling tergantung selera rider masing-masing. Ada yang suka tinggi, ada yang suka rendah. Semua terserah Anda coy. Selanjutnya pastikan di tuas kopling atas bahwa koplingnya berasa. Nah, ini koplingnya sudah ada. Tanda-tanda kopling itu sudah ada. Tuasnya terasa kejal. Oke, ini tinggal test drive kopling dan motor siap untuk digeber kembali. Terus jangan lupa tutup pembuangan oli itu pastikan harus terpasang. Nanti kalau itu tidak terpasang, pas ngisi oli, olinya keluar semua coy. Pastikan terikat dengan erat, bersihkan biar bisa memastikan oli yang kita isi nanti tidak bocor. Untuk unit 230 2012 kepunyaan saya ini, saya menggunakan oli Federal Racing 10W40 APSL Yasu M2 full sintetik. Satu lagi coy, ini jangan sampai lupa. Untuk kapasitas oli seret 230 saya isi full 1 liter.